Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Oh, yo, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiani dengan NIM 2032110123, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Penelitian Etnografi. Dosen pengampu Ibu Dianisa Istafa, SPD MPDI. Prinsip metodologi penelitian etnografi. 2. Prosedur penelitian etnografi. A. Prinsip penelitian etnografi. Pengertian penelitian etnografi: ada beragam jenis metode yang digunakan dalam program penelitian. Salah satunya yang cukup sering digunakan adalah etnografi. Metode penelitian etnografi ini adalah sebuah metode yang diterapkan dalam proyek penelitian ilmu sosial. Kali ini akan dibahas lebih lengkap mengenai penelitian etnografi dan seperti apa pengerjaannya. Penelitian etnografi didefinisikan pada pengalaman pribadi dan cenderung mengarah ke usaha deskriptif, bukan analisis. Metode penelitian yang satu ini bisa berlangsung secara multidisipliner, artinya melibatkan beberapa poin penting, mulai dari studi terhadap budaya, bahasa, serta melibatkan metode histori, wawancara, sekaligus observasi. Menurut Creswell, dalam Faiza menjelaskan bahwa prinsip dasar dari etnografi adalah menceritakan kembali perilaku-perilaku, peristiwa-peristiwa, kondisi sosial ekonomi pada masa suatu kelompok masyarakat budaya tertentu. Etnografi juga adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Biasanya para peneliti etnografi memfokuskan penelitiannya pada suatu masyarakat. Etnografi adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. B. Prosedur penelitian etnografi. Prosedur atau langkah dalam sebuah penelitian merupakan urutan mengenai pekerjaan atau hal yang dilakukan secara sistematis sejak melakukan perencanaan sampai dengan tahap akhir, yakni dengan pelaporan hasil penelitian. Disebut pula bahwa penelitian etnografi adalah wacana untuk melihat suatu realita dan totalitas suatu budaya, di mana akhir dari suatu penelitian budaya adalah menentukan teman-teman budaya. Dalam sebuah studi etnografi, maka prosedur yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah prosedur yang bagaimana dikemukakan oleh James Spradley, yang dalam prosesnya menggunakan alur penelitian maju bertahap. Hal ini didasarkan atas suatu asumsi bahwa cara yang terbaik untuk belajar etnografi adalah melakukannya. Pembahasan mengenai konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dipelajari dalam masing-masing terhadap tertentu. Untuk mengetahui prosedur penelitian etnografi dapat diuraikan dalam beberapa langkah-langkah, yaitu langkah 1, menetapkan seorang informan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa karakteristik seorang informan yang baik. Selain itu juga menentukan informan yang sebaik mungkin dalam mempelajari keterampilan wawancara etnografi. Langkah kedua yaitu mewawancarai seorang informan. Pada langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dasar dalam wawancara etnografi serta memformulasikan dan menggunakan beberapa macam penjelasan etnografi. Wawancara etnografi merupakan jenis peristiwa percakapan yang khusus. Langkah ketiga, mengajukan tingkah deskriptif, bertujuan untuk melaksanakan wawancara etnografis pertama serta memahami proses perkembangan hubungan dengan seorang informan, maka dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Langkah keempat yaitu melakukan analisis wawancara etnografis. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami sifat dasar analisis etnografis dalam mempelajari bagaimana mereka menciptakan dengan simbol-simbol budaya serta memulai suatu analisis dominan dengan melakukan
pencarian suatu dominan pendahuluan. Adapun langkah yang kelima yaitu melakukan analisis wawancara etnografis. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami sifat dasar analisis etnografis dalam mempelajari bagaimana makna tercipta dengan simbol-simbol budaya serta memulai suatu analisis dominan dengan melakukan pencarian suatu dominan pendahuluan. Langkah keenam yaitu membuat analisis dominan. Tahap ini bermaksud untuk memahami sifat dasar hubungan semantik serta peran hubungan itu dalam pembuatan sebuah analisis dominan serta bagaimana mengidentifikasi langkah-langkah dalam menjalankan analisis dominan. Adapun langkah ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan struktural, bertujuan untuk mengidentifikasikan berbagai jenis pertanyaan struktural dan mempelajari bagaimana menggunakan pertanyaan struktural dalam mempelajari bagaimana menggunakan pertanyaan struktural dalam etnografis serta menguji dominan domain yang telah dihipotesiskan dan menemukan istilah-istilah tercakup yang lain untuk domain-domain itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural. Langkah ke-8 yaitu membuat analisis taksonomi. Untuk memilih sebuah fokusnya bersifat sementara untuk membuat analisis mendalam dan memahami berbagai taksonomi dan bagaimana taksonomi tersebut dalam mengorganisir domain untuk selanjutnya dipelajari. Langkah ke-9 yaitu bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip penemuan utama dalam studi makna budaya dan mempelajari cara untuk menemukan berbagai kontrak atau perbedaan di antara berbagai simbol dan budaya. Langkah ke-10 yaitu membuat analisis komponen, yakni memahami peran analisis komponen dalam studi sistem makna budaya dan mengidentifikasikan langkah dalam membuat analisis komponen. Langkah ke-11 yaitu menemukan tema-tema budaya. Adalah memahami sifat dasar tema-tema dalam sistem makna budaya serta mengidentifikasikan beberapa strategi membuat sebuah analisis tema dalam suasana budaya yang sedang dipelajari. Langkah 12 yaitu memiliki sebuah etnografi, merupakan tahap terakhir dari sebuah alur penelitian maju berharap yang intinya adalah untuk memahami sifat dasar penulisan etnografis sebagai bagian dari proses menerjemahkan dan mengidentifikasikan tahan yang berbeda dari penulisan etnografis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.